For even after Adam and Eve fell and sinned, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Mari kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau bawa ibadah kita sore ini
terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang memegang teguh janji-janjinya dalam hidup kami. Allah yang pasti mengenapi janji-janjinya dalam setiap anak-anak-Mu yang hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Ya. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu yang
iman kita, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan, Amin, yang berjanji. amin Tuhan. Takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kau yang menghiburkan Tuhan, Kau menghiburkan, menguatkan, meneguhkan Tuhan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Allah yang kami percayai, Allah yang memegang teguh setiap janjinya, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang setia mengasihi kami, Engkau Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang berjanji mengangkat kami saat kami jatuh. Engkau Allah yang berjanji memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang setia mengasihi kami, dan kasih-Mu besar Tuhan, lebih dari apa yang kami bayangkan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Sore hari ini Tuhan, sore hari ini kami kembali mau pegang setiap janji-janji Tuhan, karena itu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, percaya Dia Allah yang memegang tangan kita, Dia Allah yang menuntun hidup kita, Dia Allah yang akan menggenapkan setiap rancangannya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan sembah, naikkan syukur, naikkan terima kasih di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus.
Baik. Shalom saudara. Kita bersyukur karena kita memasuki tahun yang baru. Ini di minggu pertama di tahun 2026. Kita masuk di tema yang baru di bulan ini. Begin with the end in mind. Maksudnya, memulai segala sesuatu dengan tujuan akhir yang jelas di pikiran kita. Saya ulangi ya saudara ya. Memulai segala sesuatu dengan tujuan akhir. Jadi saudara, kalau saudara bayangkan pemakaman kita sendiri. Apa yang kita ingin orang katakan tentang hidup kita. Kalau ada di pemakaman kita ya saudara. Saudara tahu ini pemakaman siapa saudara? Tahu ya saudara ya? Charlie Kirk, ya, dia ini seorang tokoh yang sangat luar biasa ya, sehingga waktu dia ditembak, dia mati saudara ya, itu yang hadir, wah luar biasa. Iya, karena hidupnya sangat-sangat berdampak, ya, tidak ada yang negatif di pemakamannya orang ini, saudara. Karena orang ini sangat luar biasa. Ya, kenapa, saudara? Karena ini, saudara. Karena sebetulnya kalau kita memahami tujuan akhir kita, maka itu akan menentukan cara hidup kita hari ini. Jadi saya harus pelan-pelan, saudara ya. Karena gereja kita IFGF ini di bulan yang baru ini ingin menarik mundur, saudara, ya, kembali kepada apa yang Allah desain tentang kehidupan kita. Dan ini sangat penting sekali saudara. Ya, saya sangat diberkati dengan tema ini saudara karena kita itu dibawa kembali saudara memulai dengan sesuatu sejak awal rancangan Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya judul firman Tuhan hari ini saya berikan judul Start with God's Design. Ya, mulai dari mana? Mulainya dari desain Allah tentang manusia, tentang hidup kita, saudara. Ya, dan itu sesuatu yang kita sebut sebagai align with God's purpose. Jadi yang selaras dengan apa yang menjadi tujuan. Jadi kalau saudara tanya tujuan Anda diciptakan, tujuan Anda hidup di dunia, saudara tanya kepada penciptanya, saudara. Ya, Tuhan. Saudara jangan tanya kepada yang lain. Karena mereka nggak akan tahu, saudara. Kalau kita ingin tahu tujuan kenapa kita ada di dunia, ya, maka kita harus kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah Tuhan kita. Tapi hari ini, saudara, kita akan belajar tarik mundur dari kitab Kejadian. Di tahun ini, saudara, kita akan belajar dari kitab Kejadian. Ya, tahun yang lalu kita belajar dari apa saudara? Dari kitab apa? Samuel. Hari ini kita belajar karena kita mau tarik mundur saudara. Mulai dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini adalah ya permulaan segala sesuatu. Dan kalau kita mau tahu ya desainnya Tuhan, kita harus kembali ke kitab Kejadian. Ya saudara, ditulisnya apa? Nah saudara, hal yang tidak pernah berubah, yang tidak akan berubah bahkan adalah pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu tidak akan pernah berubah, saudara, tidak akan. Itulah sebabnya kita harus memulai dari God's design. Desainnya Tuhan tentang kita, karena dia tidak akan pernah berubah tentang desainnya buat saya dan saudara. Gak mungkin Tuhan menciptakan kita, dia punya desain ini, ya kemudian tiba-tiba di tengah jalan berubah, saudara, gak mungkin. Ya, dia pasti akan tetap kepada apa? Desainnya dia sejak semula. Saudara didesain untuk apa? Saudara, ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke 28. Ini ayat yang sangat-sangat penting karena dari ayat ini
kita mendapatkan informasi desainnya Tuhan buat kita manusia, saudara. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap, binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini, saudara, kita tahu informasinya. Desainnya Tuhan untuk hidup kita itu apa, saudara. Dan ini penting sekali untuk saudara ketahui. Tadi kan judul firman Tuhannya adalah, kita itu, Tuhan mau supaya kita itu memulai segala sesuatu ya dengan tujuan akhir, gitu, saudara. Ya, karena kalau kita tahu tujuannya mau kemana, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Betul, saudara? Orang yang tidak tahu tujuannya mau kemana, nggak heran, bingung apa yang mau dilakukan. Nah, kalau kita tidak, ya, kita ini sudah dirancang oleh Tuhan, saudara. Dirancang oleh Tuhan. Kita ada tujuan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya. Jadi yang pertama, saudara, poin yang pertama, Allah merancang kita untuk hidup mencerminkan karakternya Tuhan sendiri. Reflecting God's image. Jadi kita itu merefleksikan image-nya Tuhan. Maksudnya begini, saudara, kalau orang lihat saudara, maka orang lihat Tuhan di hidup saudara. Bukan dalam arti Tuhan, saudara kelihatan seperti Tuhan, bukan. Tetapi ada karakternya Tuhan di situ. Dari caramu bicara, dari apa, saudara? Caramu berbisnis, dari caramu bersosialisasi, dari caramu melayani, dari caramu dalam keluarga, ya. Semuanya itu mencerminkan karakternya Tuhan, saudara. Tadi ayatnya mengatakan begini, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diulang lagi, saudara, karena ini menjadi bagian yang penting. Saudara dan saya itu diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Katakan amin dulu, saudara. Saudara, entah engkau yang ketika bercermin kemudian engkau lihat hidungmu mancung, tapi mancung ke dalam, saudara ya. Enggak ada masalah, saudara. Engkau bercermin kemudian kok rambutku kok ngeruel-ngeruel ya. Yang apa namanya? Atau ada yang manusia tuh aneh. Yang lurus pengennya jadi keriting. Yang keriting pengennya jadi lurus. Ya, yang putih berjemur di mana? Di pantai. Supaya apa? Supaya hitam. Ya, yang hitam bingung cari pemutih, saudara. Betul, saudara ya? Saudara, terlepas dari semua itu, saudara, entah hitam, kuning, hijau, merah, apapun, saudara. Saudara itu gambarnya Tuhan. Makanya saya bangga dengan apa yang ada ini, saudara. Karena saya gambarnya Tuhan, saudara. Ya, nggak ada yang amin, nggak apa-apa. Ya. Karena agak kurang seneng kalau pesternya seneng, kurang seneng kelihatannya gitu, saudara. Nggak apa-apa, saudara. Ya. Oh, terima kasih ya. Yang amin tadi masuk surga. Haleluya. Ya. Nah, saudara, rupa
gambarnya Allah. Tapi sebetulnya lebih kepada apa? Lebih kepada karakter, saudara. Karakternya Tuhan itu ada pada kita, saudara. Amin, saudara. Gambar Allah rusak pernah, saudara. Gara-gara siapa, saudara? Gara-gara mbah buyut kita, namanya Adam. Ya, jatuh dalam dosa, ya. Tetapi, saudara, bentar, saudara ya, ini agak feedback sedikit. Ya, gambarnya Allah itu rusak ketika Adam jatuh dalam dosa. Ya, tetapi pikiran Allah itu tidak pernah berubah, saudara. Desainnya tetap sama. Yaitu apa? Gambar Allahnya dipulihkan lagi, betul saudara? Melalui siapa? Melalui karya Yesus di kayu salib. Karya Yesus di kayu salib itu memulihkan gambar Allah yang rusak, saudara. Ya, saudara, kalau HP ini, saudara kena mode itu namanya factory reset. Anda dikembalikan lagi, saudara. Seperti gambar Allah yang semula. Gambar Allah yang belum ada dosa. Dan hari ini saudara, ya, saudara adalah gambar Allah yang tidak rusak, tidak. Saudara betul-betul mencerminkan gambar Allah hari ini, saudara. Karena apa? Karena Kristus yang melakukannya, saudara. Saudara, ini ada seorang yang bernama Roman Tottenberg, saudara. Ya. Dan di sampingnya itu, di gambar itu adalah biola Strat. Ya, Strat itu maksudnya Stradivarius. Biola yang hanya dibuat enggak banyak, saudara, tapi ini biola yang termahal di dunia, saudara. Ada beberapa biola Stradivarius, ya namanya Stradivarius itu karena dibuat oleh Antonio Stradivarius, ya orang Itali yang membuat biola-biola ini, dan biola ini menjadi biola yang mahal sekali. Bisa $23 juta harganya. Ada namanya Stradivarius Messiah, saudara ya. Cuma itu tidak dimainkan. Tapi yang ini, saudara, menarik. Orang ini punya, namanya Ames Stradivarius, itu yang di sampingnya. Ya, biola itu, saudara. Nah, Roman Tottenberg ini kemudian dia mengadakan konser ya di New York. Dia taruh setelah konser dia taruh itu biolanya, dia keluar sebentar tiba-tiba hilang, saudara. Hilang. Oh, ternyata dicuri, saudara. Ya, dia sebenarnya tahu siapa yang mencuri itu, dia tahu, saudara. Cuma dia nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak ada bukti. Ya. Dan Stradivarius ini hilang berapa lama, saudara? 35 tahun, saudara, hilang. Hilang. Tidak pernah muncul. Karena kalau muncul pasti ketahuan gitu, saudara. Karena Stradivarius itu nggak bisa sembarangan. Orang pasti tahu gitu, saudara. Kalau dia muncul pasti tahu. Ya, jadi yang nyuri pun bingung sebetulnya, saudara ya. Kalau nyuri barang begitu kan susah ya, saudara ya. Nah, akhirnya sampai akhirnya si Roman Tottenberg ini pun meninggal, saudara. Nggak bisa lihat Stradivariusnya. Nah, yang nyuri juga meninggal, saudara. Lalu diwariskanlah itu kepada istrinya. Istrinya kan nggak tahu mengerti, saudara ya. Istrinya ya, lalu dia membawa itu, mau menjual itu, saudara. Dan waktu menjual, dia datang ke itu tempat penjualan, lalu ketemu sama ahli biola gitu, saudara. Lalu kemudian dicek, setelah dicek oleh ahli, loh ini Stradivarius yang punyanya Roman Tottenberg ini yang hilang gitu ya. Tapi keadaannya sudah nggak terlalu ini, saudara ya, nggak seperti dulu karena justru nggak pernah dimainkan, lalu tergeletak begitu aja, mungkin di gudang begitu, saudara ya. Jadi tidak dimainkan ya, jadi keadaannya sudah kurang bagus, saudara. Tapi kemudian setelah dicek, oh ini Stradivarius. Lalu FBI datang, saudara. Ini melibatkan FBI karena ini barang langka ini, saudara. Kemudian setelah dicek, oh iya ternyata betul ini punyanya Roman Tottenberg, ini Stradivarius yang hilang 35 tahun, saudara.
Tapi menariknya, walaupun dalam kondisi rusak, saudara, kalau dia ada tanda Stradivarius, saudara, dia tetap berharga, saudara. Tetap berharga. Dan kemudian dipulihkan lagi. Ya, dipulihkan lagi sehingga biola ini selama 3-5 tahun tidak pernah dibunyikan. Ya, dalam kondisi seperti itu, saudara. Tapi kemudian dipulihkan dan dia bisa dimainkan lagi. Saudara, dia bisa dimainkan lagi dan menjadi seperti semula keadaannya, saudara. Saya ingin menggambarkan begini, waktu gambar Allah dalam hidupmu itu rusak, engkau itu tetap gambar Allah, cuma rusak, saudara. Itu sebabnya kamu tidak pernah tidak berharga bagi Tuhan, enggak pernah. Anda dan saya tidak pernah tidak berharga. Walaupun kau rusak, tetap berharga. Buktinya apa, saudara? Buktinya Allah rela menukar anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus ditukar buat saya. Saya ini siapa, saudara? Anda itu siapa? Ditukar sama anaknya yang tunggal. Betapa berharganya kita. Supaya apa? Supaya desain Allah itu kembali. Yaitu apa? Supaya Anda dan saya mencerminkan kemuliaan Allah lagi, saudara. Supaya Anda dan saya mencerminkan karakternya Tuhan lagi. Supaya apa? Supaya kalau orang lihat hidupmu itu menggambarkan Allah. Karakternya Allah. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, karena itu, saudara, karena Anda sudah dipulihkan lagi, saudara. Anda sudah punya gambar Allah yang seperti semula rancangan Tuhan. Maka ini ayat menjadi ayat yang penting buat saya dan saudara. Perhatikan, saudara. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Orang takut waktu baca ayat ini, saudara. Mana bisa, pastor, hidup saya sempurna. Betul sekali. Betul. Tidak ada orang yang sempurna. Saya selalu mengatakan apa, saudara? Kesempurnaan hanya milik Allah semata, saudara. Betul? Iya. Tapi saudara, sebetulnya dalam bahasa asli, saudara, kenapa saya perlu tulis? Karena ini penting. Kata sempurna itu pakai kata teleios. Artinya apa? Utuh, dewasa, lengkap. Nah, ini yang terakhir yang saya suka, saudara. Mencapai tujuan. Saudara, Tuhan mau supaya hidup kita itu mencapai tujuan. Seperti desainnya Tuhan, seperti tujuannya Tuhan dalam hidupmu, Anda itu mencapai tujuan. Tahu tidak tujuannya Tuhan dalam hidupmu apa? Engkau mencerminkan karakternya Bapa kita. Kalau Bapa itu Maha Pengampun, mengampuni orang, maka kita pun harus bisa mengampuni. Enggak bisa, pastor. Kalau yang ini enggak bisa. Tak bawa sampai mati, pastor, kalau ini. Mati pun di kuburan saya masih gelisah, pastor, pokoknya. Saudara, enggak bisa begitu, saudara. Enggak bisa. Kalau kita sejak awal, makanya mulainya harus dari desain Allah semula. Saudara adalah orang yang harus mencerminkan karakternya Bapa. Katakan amin, saudara. Saya percaya kalau engkau suami, istrimu pasti akan diberkati dengan hidupmu. Kalau engkau mencerminkan karakternya Bapa. Kalau engkau istri, suamimu akan diberkati. Kalau engkau mencerminkan karakter Tuhan. Kalau engkau orang tua, engkau pasti akan menjadi berkat buat anak-anakmu. Karena engkau punya karakter Bapa. Betul, saudara? Hari ini banyak generasi fatherless. Fatherless itu bukan generasi yang tidak betul-betul tidak punya bapak secara fisik, tidak. Secara fisik ada bapaknya, tapi bapaknya tidak bisa jadi bapak buat anak-anaknya. Saya tidak mau di sini ada bapak yang tidak bisa jadi bapak untuk anak-anaknya, saudara. Kenapa, saudara? Ya itu tadi, karena Anda didesain untuk mencerminkan karakternya Bapa. Tetanggamu akan diberkati kalau engkau mencerminkan karakter Bapa. Saudara tahu gak sih karakter Bapa itu apa? Renungkan coba.
Renungkan, kalau karakter Bapak itu apa sih? Perlu saya tanya saudara, kira-kira karakter Bapak itu apa saudara? Yang Anda melekat di sinilah gitu kira-kira apa saudara? Kasih. Haleluya. Mulai renungkan karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan itu mengasihi, mengampuni, merawat, apalagi saudara, menolong, menguatkan. Waduh, kalau Anda punya karakter itu saudara, saya percaya ini gak ada bangku kosong lagi di gereja ini saudara. Karena Anda akan jadi berkat buat banyak orang. Orang akan datang bersama-sama di tempat ini saudara. Amin saudara. Tapi saudara tahu itulah desainnya Bapak sejak awal, Tuhan sejak awal. Nah pertanyaannya kan gini, jika kita tidak hidup menurut gambar Allah, lalu kita hidup menurut gambar siapa saudara? Gambar siapa saya tanya saudara? Kalau enggak sesuai gambar Allah, lalu gambar siapa saudara? Enggak ada gambarnya lebih parah lagi saudara. Ini serius saudara, pertanyaannya agak konyol tapi ini pertanyaan penting. Kalau kamu enggak ikut gambarnya Bapak, lalu ikut gambar siapa? Saya hanya ingin tanya kepada saudara, apa pendapat saudara tentang ini? Apa pendapatnya saudara? Apa pendapatnya? Aneh, konyol, bagus, kreatif. Hah? Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu. Lucu bisa. Apalagi saudara? Hah? Oh, cantik. Boleh saja. Kan fokusnya orang macam-macam saudara ya kan? Oke. Apa katanya? Muanis. Oh. Oke, saudara. Jadi bahwa itu adalah apa saudara? Yang dipakai itu sebenarnya apa saudara? Helm, tapi dibuat dari tabung gas. Pertanyaan saya, tabung gas itu dirancang untuk apa saudara? Untuk ngisi apa? Untuk tempatnya gas ya. Tapi kok tiba-tiba ada di kepala saudara? Dan masih ada tuh ininya, apa namanya saudara? Nah, itu apanya namanya itu kan? Iya itu. Valve-nya gitu ya, atau apa namanya, saya nggak tahu lah. Itu saudara, masih ada saudara. Tapi orang akan tahu, itu bukan peruntukannya sebetulnya, betul nggak? Betul? Desainnya bukan untuk helm, bukan. Desainnya untuk gas, betul? Jadi kalau hidupmu ya tidak sesuai dengan desainnya Tuhan semula, saudara akan kelihatan aneh, Bu. Bu Okta bilang, saudara akan kelihatan lucu. Kreatif sih kreatif. Tapi kreatif mau kemana? Itu saudara. Enggak jelas gitu kan. Dan saya mau kasih tahu, hidupmu itu akan jadi lucu-lucuan aja. Khususnya iblis. Iblis suka itu. Malah jadi bahan komedinya iblis. Orang Kristen kok ngomongnya kayak gitu. Orang Kristen kok suami kok ngamplengin istri. Ketawa dia saudara. Kalau kita tuh ngerti desainnya Tuhan, bahwa kita ini dirancang supaya apa? Supaya kita tuh mencerminkan karakternya Tuhan. Aman kita saudara. Yang kita lakukan pasti suami sayang sama istri. Istri sayang sama suami. Oh amin katanya kan. Amin. Anak hormat sama orang tua. Betul saudara? Semuanya itu, coba saudara bayangkan, itu akan ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Saudara, ya nanti saya ngomong akhir ini saudara ya, karena saya tidak punya banyak waktu ya, di belakang ngangkat-ngangkat terus saudara ya kan. Gak apa-apa lah ya. Yang kedua nih, Allah merancang kita menjadi pengelola yang baik. Yang pertama tadi apa saudara? Allah merancang kita supaya kita mencerminkan karakter ya. Oke, yang kedua, Allah merancang kita supaya menjadi apa? Pengelola yang baik.
dengan apa yang Tuhan percayakan. Perhatikan saudara, ayatnya mengatakan begini saudara, ayatnya mengatakan bahwa berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan, atas semua ciptaannya Tuhan. Ya, berkuasa. Nah, sebetulnya kata berkuasa itu ya lebih cenderung kepada ini saudara. Maksudnya adalah menjadi pengelola. Allah ciptakan segala sesuatu, nih manusia kelola itu semua. Jadi simpel sekali, saudara, desainnya Tuhan atas hidup kita, selain mencerminkan karakternya Tuhan, kita itu menjadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab. Atas apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Apa sih yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara? Mulailah bertanggung jawab untuk menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang pertama ya hidup kita dulu, saudara. Katakan amin, saudara. Ya, kita kelola hidup kita dulu nih. Kelola yang baik hidup kita. Bertanggung jawab untuk hidup kita sendiri. Setuju, saudara? Jangan sampai saudara nggak bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Makan ngawur, istirahat kurang, lalu apa lagi saudara? Yang bisa menyebabkan penyakit itu pokoknya saudara. Kadang kan penyakit itu datang gara-gara kita sendiri kan gitu saudara ya. Ya, kita bertanggung jawab untuk diri kita, hidup kita, keluarga kita. Bertanggung jawab untuk keluarga kita. Bapak-bapak katakan amin. Kurang kenceng Pak. Ya gitu Pak. Bertanggung jawab untuk keluarga kita. Anda bertanggung jawab untuk pekerjaan dan bisnis Anda. Amin. Kelola dengan baik. Amin saudara. Kelola dengan baik. Keuangan kita kelola dengan baik. Karena seringkali orang datang kemudian konseling sama saya. Masalah finansial, masalahnya adalah orang ini nggak bisa mengelola uang dengan benar. Bukan nggak diberkati, cuma nggak bisa ngelola. Makanya ya hilang terus saudara duitnya. Saudara dirancang oleh Tuhan untuk jadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab. Amin saudara. Waktu kita, kelola waktu kita, amin. Waktu itu komoditi yang sangat berharga. Saudara, kelola waktu kita, jangan buang-buang waktu kita. Kelola dengan baik. Pelayanan kita. Amin saudara. Pelayanan kita juga kita kelola. Ya, saya berusaha dengan sekuat tenaga bersama tim pastoral yang ada. Mengelola pelayanan bersama-sama di tempat ini. Supaya gereja ini semakin berkembang, maju saudara. Amin saudara? Yes. Dan banyak hal yang lain. Tapi intinya, mulailah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Amin. Jika kita hidup sesuai dengan God's design, maka kita akan alami God's promise. Nah ini saudara, ini yang penting. Kalau kita hidup dalam desainnya Tuhan, itu kemudian kita akan alami yang namanya janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hidup apa? Dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan seperti keadaan semula ketika manusia diciptakan. Saudara tadi baca enggak? Waktu manusia diciptakan, Allah itu memberkati. Betul saudara? Kondisinya itu berkat. Anda tahu sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam dipelihara sama Tuhan. Adam gak perlu kerja. Adam gak perlu, saudara. Hawa gak perlu repot-repot. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan memberikan janji sebetulnya. Kalau kita ada dalam desainnya Tuhan, hidup seperti desainnya Tuhan, maka engkau akan alami berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, waktu saya pelajari ini benar-benar. Coba kalau saudara hidupnya mencerminkan karakter Bapa, Anda benar hidupnya. Ya, bisnis benar, rumah tangga benar, pelayanan benar, melakukan sosialisasi dengan orang benar, semua benar.
Lalu apa, saudara? Anda jadi pengelola yang bertanggung jawab. Keuangan benar, saudara. Betul? Saya gak heran Anda hidup diberkati sama Tuhan, gak heran saudara. Pasti Anda akan alami berkat Tuhan. Dipelihara sama Tuhan, pasti itu saudara. Pasti. Saya berani jamin karena firman Tuhan yang menjamin, saudara. Ya, jadi hari ini sebetulnya orang kan kepingin hidup di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Lalu hari ini firman Tuhan mengajak kita, kalau kita mau ada dalam kondisi itu saudara, ayo memulai kembali, balik start, mulai dari desainnya Tuhan atas hidupmu. Ayo mulai saudara. Kalau kita hidup dalam dua hal tadi saudara, maka inilah yang akan terjadi. Makanya judulnya Align in Promise. Promise kenapa saudara? Karena kita selaras dengan janji Tuhan. Kalau kita selaras dengan desainnya Tuhan, dengan tujuannya Tuhan, maka kita juga akan menjadi selaras dengan janji-janjinya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita alami janji-janji Tuhan. Dan saya mengatakan Anda hanya akan mengalami janji Tuhan demi janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau hidupi tadi yang dua hal tadi, saudara. Katakan amin, saudara. Ini slide terakhir, saudara. Apapun yang kita lakukan hari ini, mulailah dari desainnya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Yaitu bahwa Allah merancang kita untuk hidup serupa dengan Dia dalam arti karakternya Tuhan. Dan Ia menghendaki kita menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas apa yang Ia percayakan dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin, saudara. Saudara yang menangkap apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini, katakan amin, saudara. Amin. Saya tidak mau hidupmu dianggap lucu-lucuan. Baik oleh orang lain maupun oleh iblis khususnya, saudara ya. Iblis senang kalau hidupmu itu tidak sesuai desainnya Tuhan, itu senang, saudara. Ya, sehingga hidupmu itu jadi lucu-lucuan gitu, saudara. Hidupmu jadi aneh, hanya jadi lucu-lucuan saja, bahan cemoohan saja, saudara. Dan itu bukan desainnya Tuhan. Karena desainnya Tuhan sekali lagi, saudara. Ya, saudara itu akan mengalami kondisi seperti sejak pertama manusia diciptakan. Yaitu Anda mengalami berkatnya Tuhan. Dan Anda mengalami pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup Anda dan saya semuanya. Mari kita nyatakan dengan pujian ini, saudara. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Amin. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku
Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yang membuat kita gagal mengalami janji Tuhan, saudara, adalah karena kita lupa kembali kepada desain awalnya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini kita kembali, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, saudara dirancang untuk memiliki karakternya Tuhan. Saya harus ulang ini, saudara, supaya Anda tangkap ini dalam hati dan pikiranmu. Saudara dirancang jadi pengelola yang baik. Saudara, berkat Tuhan itu sudah diberikan sebetulnya. Janji Tuhan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Seringkali kita tidak align in promise, tidak selaras dengan janji Tuhan karena kita sendiri, saudara, gagal untuk hidup dalam desainnya Tuhan. Nah itu loh, saudara. Saya rindu betul-betul firman Tuhan hari ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, aku mau kembali, Tuhan. Seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupku. Aku mau mencerminkan karakter-Mu, Tuhan. Hidup jadi berkat buat banyak orang. Karakter kita buat siapapun Anda, dimanapun Anda, Engkau akan jadi berkat buat banyak orang. Ketika Engkau kembali kepada desainnya Tuhan. Dan ketika Engkau jadi pengelola yang baik, gak usah lagi bicara berkat. Karena saudara hanya akan mengalami janji Tuhan demi janji Tuhan ketika engkau bisa menjadi pengelola yang baik dalam hidupmu. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, pasti saudara, Anda akan mengalami pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Sebentar kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita hargai tubuh Tuhan. Kalau kita mengangkat ini tandanya kita hargai tubuh Tuhan, saudara. Dengar firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan saudara itu adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah bagi saya dan saudara. Supaya gambar Allah tidak rusak, Dia rela rusak tubuhnya. Yesus rela rusak supaya Anda tidak rusak. Terima kasih Tuhan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Itu sebabnya Tuhan kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini. Kami akan makan dengan sukacita Tuhan. Kami akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan, hargai darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apa yang ada di tanganmu lambang dari darah Kristus, darah perjanjian. Ini yang memeteraikan semua janji Tuhan. Align in promise itu dimeteraikan oleh darah Kristus.
Karena ini darah perjanjian, saudara-saudara. Meterai dari semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan artinya apa, saudara? Artinya kalau darahnya sendiri saja sudah dicurahkan bagi kita, tidak ada lagi masalah yang patut kita takutkan, saudara. Karena janji-janjinya pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami, darah yang mahal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan menikmati persekutuan dengan darah-Mu Tuhan, dengan sukacita, dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari katakan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Oh, nama-Mu Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Yes. Benar Tuhan, kiranya lagu ini menjadi pernyataan kami. Kiranya hidup kami betul-betul menjadi indah di pemandangan-Mu ya Tuhan. Indah bagi-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami hidup dalam desainnya Tuhan sendiri. Sehingga hidup kami menjadi indah di pemandangan mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak takut masa-masa kering, tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka. Dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang diminum, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang hidup dari desainnya Tuhan, katakan bersama-sama amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.